Rahayu, kita sekarang ada di Pesalen Edukasi Gajah Kuning. Saya Ridwan Maulana Yosifun adalah seniman muda pengkarya keris atau sering juga disebut sebagai empu. Ini adalah Pesalen atau tempat pembuatan pusaka, diantaranya keris. Proses pembuatan keris tentu sangat panjang dan menerapkan berbagai tata aturan, tata nilai yang sudah lestari, yang ada sejak zaman dulu kala dan masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Seorang yang ingin memesan keris itu harus datang dan mengaturkan diantaranya nama, tanggal lahir untuk agar empu mengetahui wetonnya. Kemudian empu juga harus mengerti karakternya, harus mampu membaca karakternya, kemudian juga harus mengetahui profesinya, kemudian latar belakang keluarga dan sosialnya. Yang terakhir, empu juga harus mengerti tentang kegayuhan atau cita-cita hidupnya. Kesemua hal ini harus betul-betul dapat diramu, dicari untuk penerapan dapur keris dan pamor yang cocok untuk mengiringi hidup seorang tersebut. Setelah ditentukan dapur dan pamor yang cocok, akan dipersiapkan ubo rampe, sesaji, kemudian hari baik untuk memulai pembuatan tersebut. Di hari yang ditentukan kemudian digelar wilujengan atau selamatan wiwitan. Tujuannya untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses pembuatan dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan diberikan hasil pusaka yang betul-betul mahanani atau berguna, bermanfaat untuk hidup orang tersebut. Diawali dengan wilujengan masuh tosan. Masuh adalah mencuci, tosan itu besi. Besi itu dicuci dengan api. Maka proses diawali di prapen. Prapen posisinya selalu ada di timur sebagai simbol Sang Hyang Surya, sebagai simbol matahari terbit, simbol awal kehidupan. Besi dibakar di prapen, kemudian ditempa di paron. Jika ditempa di paron, dipukul sedemikian rupa berkali-kali untuk membersihkan pengotor-pengotor dari besi tersebut sehingga dicapai besi yang mendekati kemurniannya. Setelah itu proses masuh selesai, kemudian ditekuk dan disisipkan nikel di antara besi-besi tersebut sebagai bahan pamor. Jadi pamor itu bisa dibuat dari nikel atau dulu juga bisa dibuat dengan iron meteorit. Disisipkan di antara lipatan besi-besi tersebut, kemudian diijer atau ditempa, disatukan, panjangkan, dipotong, dilipat lagi, panjangkan, potong, lipat lagi sampai dengan jumlah lapisan yang diinginkan, bisa puluhan, ratusan atau bahkan ribuan lapis tempaan. Setelah didapat pamor yang diinginkan, bisa pamor melumah, di antaranya waswutah, daringan kebak dan yang lain sebagainya. Juga bisa pamor itu direkayasa, disusun sedemikian rupa menjadi motif-motif figuratif tertentu yang juga melambangkan makna-makna tertentu juga. Setelah jadi itu disisipkan dengan baja, istilahnya diselorok. Baja sebagai aten dari tempaan penyatuan antara besi dan nikel atau pamor yang disebut sebagai saton. Jadi saton dibentuk dan disisipkan baja di tengahnya. Baja sebagai simbol aten, sebagai simbol jiwa. Jiwa harus kokoh, harus kuat. Maka baja punya sifat yang kokoh, kuat. Aten, hati, jiwa juga harus bersifat tajam. Maka baja juga bersifat sangat tajam. Kemudian setelah proses lorok selesai, dibentuk menjadi bakal keris yang disebut sebagai kodokan.
Kodokan dipanjangkan, diodot, dibentuk bagian pangkal, bagian ujung, bagian besi sehingga menjadi talonan. Talonan tersebut kalau lurus dipertahankan lurus, kalau lu nanti akan belok sesuai dengan dapur yang diinginkan. Setelah itu akan dilakukan namanya proses noto pamor atau minggiri. Tujuannya adalah menjaga garis baja dan garis pamor senantiasa lurus atasnya dan tidak menerjang di sisi lainnya. Proses-proses tersebut adalah proses panas akhir, kemudian setelah jadi akan diproses dengan proses dingin, yaitu dilakukan dengan tanpa melibatkan api lagi, dikikir, digerinda, ditatah, dibentuk menjadi keris yang diinginkan. Setelah jadi 90%, 95%, keris tersebut akan kembali dibakar di perapen dan dilakukan proses yang disebut sebagai nyepuh. Nyepuh ini tujuannya adalah mengembalikan sifat baja yang lunak karena proses pembakaran dan dikembalikan kepada sifat aslinya agar kembali keras dan kembali tajam dengan dicelupkan ke dalam air. Namun dalam proses pembuatan keris memiliki proses khusus yang berbeda dengan proses nyepuh benda tajam lain. Keris bagian empu melakukan dengan teknik sepuh dilat. Sepuh dilat adalah menjilat ujung bilah yang membara dengan lidah yang tujuannya adalah untuk ngenjengaken doyo atau memantek yoni. Kita tahu bahwa media terbaik untuk menyampaikan sebuah doa adalah benda cair, maka benda cair yang terdekat melekat dengan tubuh manusia diantaranya adalah air liur. Ketika melakukan proses sepuh dilat, sang empu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kebaikan kemanfaatan pemegang keris tersebut dan disatukan dengan bilah keris yang membara. Dijilatkan 3 kali, ada yang 7 kali, kemudian dicelupkan secara mendadak ke dalam air agar doa tersebut terkunci di dalam bilah. Proses nyepuh adalah proses akhir pembuatan keris, dan setelah itu akan dilakukan proses-proses pendukung di antara nyangling. Nyangling adalah mengasah permukaan bilah agar kembali halus, agar hilang bekas-bekas penggarapan yang kasar, bekas kikir dan yang lain sebagainya. Setelah nyangling, keris dilakukan proses kamal dengan mencelup di dalam belirang dan garam agar permukaan keris menjadi terbuka pori-porinya sehingga dapat diwarangi dengan arsenik dan muncul motif pamor yang indah. Proses pembuatan keris yang begitu panjang melambangkan satu proses perjalanan hidup manusia dari lahir sampai dengan mati, dari timur ke barat dan kembali ke timur lagi, sebagai filosofi sangkan paraning dumadi. Maka keris dimulai dibakar di timur, diproses di tengah dan terus menuju ke barat melambangkan proses pendewasaan, dan kembali ke timur ketika disepuh sebagai simbol paraning dumadi, harus kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.